لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi malah petah kaum muslimin. Udah ada masalah, marah-marah lagi kan? Ketika ada masalah, tenang. Kata Sayyidatuna Khadijah, ini aja. Tenang, saya yakin nggak ada masalah. Itu nggak akan ada yang membahayakan. Allah sayang. Gini aja, tenangkan. Kita berangkat saja ke saudaranya Khadijah, namanya Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal itu paham kitab Taurat, paham kitab Injil, dan tua. Setelah tenangkan dulu. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah jangan langsung paksa suami ngomong, tenangkan dulu, kasih kopi supaya dia tenang. Baru kemudian berangkat. Sampai di sana diceritain, kata Waraqah ibnu Naufal sudah tidak lagi bagus pandangannya. Kenapa? Karena tua. Dia bilang begitu. Mendengar cerita itu, orang tua. Sekali-sekali dia ngomong, begitu dia ngomong, mendengar cerita Nabi diceritakan semua. Itu adalah namus. Namus itu yang datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namus itu kalau di Al-Quran Jibril. Kalau dalam Taurat namanya namus. Lalu kata Waraqah, engkau adalah Nabi akhir zaman. Engkau adalah utusan Allah. Satu saat nanti engkau akan diusir oleh kaum muslim karena mereka tidak suka dengan ajaran yang engkau sampaikan. Tetapi engkau jangan takut. Saya secara pribadi, andai hidup pada saat itu, adalah orang yang ada di garda terdepan untuk membelamu dan menyelamatkanmu dari kaum-kaum yang jahat. Nah, jadi 3 tahun Nabi dakwahnya sir, door to door. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur. Mulailah Nabi kemudian berdakwah pelan-pelan. Tapi Waraqah ibnu Naufal tidak lama, belum sampai pada dakwah yang jahat, beliau pun dipanggil oleh Allah. Tapi Waraqah ibnu Naufal bersyahadat, berislam. Dia mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Nabi usia 40 tahun dapat wahyu, yang pertama sekali beriman dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali. Yang pertama sekali beriman dari keluarganya perempuan adalah Sayyidatuna Khadijah. Termasuk orang lain di situ adalah Waraqah ibnu Naufal. Jadi ada dalam tarikh itu as-sabiqunal awwalun, generasi awal yang bersyahadat atau mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Kemudian teruslah itu wahyu turun. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah, Al-Quran itu turun munajjaman. Dari langit pertama ke Nabi ada gradualisasi ayatnya, itu artinya apa? Bertahap, tidak sekaligus lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzala kalau dalam bahasa Arab itu wabina'u litakfir. Artinya anzala dengan nazzala beda. Anzalnahu sekaligus, nazzala yunazzilu tanzilan berarti takfir. Allah turunkan dari langit pertama ke bumi ke Nabi, itu takfir banyak berulang kali sampai 23 tahun digenapkan oleh ulama sampai wafat Nabi. Ayat yang terakhir Nabi, wattaqu yawman turja'una ila Allah, yang terakhir
setelah turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Baru wattaqu yawman turja'un, itu sudah ayat yang terakhir. Setelah itu hitungan beberapa hari wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-11 Hijriah di kota Madinah di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia setelah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 tahun ya. 25 tahun, 40 tambah waktu tambah 20 ya, 25 tahun dah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 23 tahun dari sejak 40 tahun sampai wafat itu, turunnya ayat itu kalau kita lihat nanti ulumul Quran bermacam-macam. Ada dengan perantaraan malaikat Jibril, ada dengan lonceng. Lonceng itu lonceng dengan surah tapi Allah pahamkan lafzun wa ma'nan min Allah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian disampaikan oleh Nabi. Kadang-kadang Nabi itu ketika menerima wahyu musim dingin pun dingin suasananya, itu bisa keringatan Nabi saking beratnya untuk menerima wahyu itu. Jadi turunnya ayat itu bukan hanya langsung melalui malaikat Jibril saja, ada bermacam-macam, ada dengan lonceng dan lain sebagainya. Nah, jadi yang turun dari Allah ke Nabi, dari langit pertama ke Nabi itu Al-Qur'annya lafzun wa ma'nan. Lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Tidak benar yang dituduhkan oleh orang orientalis mengatakan maknanya dari Allah. Kalau lafaznya itu dibuat-buat Nabi katanya, tidak benar. Lafaznya, maknanya Allah yang mendatangkan, kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun makna Al-Quran, kita ini orang awam. Al-Quran tidak bisa kita tafsirkan dengan semau-maunya. Al-Quran itu memiliki perangkat supaya benar paham. Harus belajar bahasa Arab, nahwu, sorof. Harus belajar ilmu adat, ma'ani, bayan, badi'. Harus belajar ilmu logika, namanya mantiq. Harus belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Kami alhamdulillah di pesantren semua ilmu ini diajarkan. Barulah kemudian nanti terbantu untuk melihat apa makna dari Al-Quran itu. Pun tidak sampai di situ, harus kita lihat lagi bagaimana tafsir menjelaskan. Tafsir itu ada bil mahfuz, ayat dengan ayat, hadis dengan ayat yang menjelaskan. Ada tafsir bil ra'i, dengan analisisnya para ulama. Bagaimana dia memahami berdasarkan ra'yu, mengkontekstualkan ayat itu, melihat bagaimana kondisinya dengan tafsir bil ra'i. Jadi memahami Quran tidak bisa hanya dengan terjemahan saja. Kalaulah kita memahami betapa susahnya untuk menjadi seorang yang paham agama, pasti kita akan segan dengan orang. Kenapa? Misalkan kita sebut saja Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham. Beliau menulis tafsir, menulis usul fikih, menulis kitab-kitab yang lain. Itu kenapa bisa dia tulis demikian? Karena Allah memberikan ilmu yang banyak ke beliau, sehingga bisa untuk mengambil pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Allah sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah
diangkat oleh Allah dari yang lain darajat, jauh di atas mereka. Tetapi sayangnya manusia-manusia yang hidup di akhir zaman sudah tidak lagi mengindahkan kalam ini. Karena kesombongan, karena keangkuhan, dia menganggap tokoh agama itu kan sama. Kita kan makan nasi, dia makan nasi juga. Apa bedanya? Apa yang harus dimuliakan dari dia? Begitulah yang dialami oleh Nabi ketika datang ke Taif. Dilempari Nabi. Yang marah malaikat Jibril. Ya Nabi, ya, saya tidak suka melihat engkau diperlakukan orang Taif seperti ini. Engkau izinkankah saya untuk membalikkan bukit Taif ini supaya mati semua mereka? Kata Nabi Jibril, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka ini. Kalau mereka lempar saya, mereka caci saya, mereka maki saya ya Allah, karena mereka nggak tahu saya siapa. Jibril, jangan. Kalaupun mereka tidak mau beriman ke saya, mungkin ada anak cucunya Jibril, biarkan saja. Begitu mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di Makkah juga demikian. Anda belum tahu. Maka al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu juga dikasih Allah ilmu, Allah muliakan. Tapi sayangnya manusia tidak mau lagi. Merendahkan ulama, menghinakan ahli agama. Enggak ada. Dulu orang-orang tak pada tinggi-tinggi sekolah. Tapi kalau ada tokoh agama yang betul-betul belajar agama, dia ajarkan ilmu agama, itu dulu hidupnya sangat senang dibuat orang. Saking senangnya dibuat oleh orang, si ibu ini masak ikan, itu diantarkan ke ulama. Itu apa? Ngambil barokah dalam hidup. Kenapa? Kalau Allah saja memuliakan dia, pantaskah kita menghinakan dan merendahkan dia? Nah, inilah yang harus kita renungkan. Jadi dia sudah dikasih oleh Allah banyak ilmu. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan isi Al-Quran, untuk bisa menyampaikan makna hadis Nabi dengan ilmu-ilmu alat yang tadi. Maka kemudian kita tenang beragama. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita lihat secara terjemahan bukan itu maknanya sesungguhnya. Tapi ada syarahan, ada tafsiran supaya tersingkap itu makna Al-Quran, maka tokoh agama itulah yang menyampaikan. Karenanya memuliakan tokoh agama sama dengan memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi, memuliakan Allah. Tapi kalau orang tidak memuliakan tokoh agama, sadar atau tidak sadar, dia menghina Nabi. Kalau dia menghina Nabi, dia menghina Allah. Kalau dia menghina Allah, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain saya, kata Allah. Itulah maka hatinya jadi keras. Hatinya keras, tidak menerima kebenaran. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Jadi Al-Quran jangan kita mencoba-coba untuk mengutak-ngatik maknanya hanya mengandalkan terjemahan. Siapa yang mengajarkan tafsir, ya, mengajarkan tafsir, firman Allah Subhanahu wa taala ini menafsirkan, ditafsirkan. Firman Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah begini. Jadi kalau kita renungkan, ini maksudnya begini. Tahunya nahwu sorof isim fil huruf? Tidak. Tahunya apa yang dimaksud dengan dalalah? Apa yang dimaksud dengan ta'rif? Apa yang dimaksud dengan majas? Alah, nggak tahu saya itu. Haram hukumnya itu bagi orang untuk menafsirkan Al-Quran.
tanpa didukung oleh ilmu alat yang tadi. Maka manusia ada orang alim, ada orang awam. Orang awam tugasnya bertanya, sampaikan yang sudah dapat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si